Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas hukum-hukum Islam berkaitan dengan fikih muamalah maliyah. Fikih yang berkaitan dengan harta. Yang mana pada kajian kali ini kita akan bahas tema tentang judi online. Yang mana pembahasan tentang judi online ini sangat penting untuk kita bahas bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam. Yang mana apa saja bentuk-bentuk jenis judi online ini dan dampaknya bagi judi online tersebut bagi orang yang melakukannya, dampak sosial maupun dampak secara agama. Kemudian insyaallah kita akan bahas bagaimana cara agar terhindar dari judi online ini. Karena hasil penelitian menyatakan bahwa mulai dari tahun 2019 itu sangat meningkat tajam judi online tersebut. Kalau kita lihat alasan utama kata penelitian tersebut diakibatkan dengan COVID, sehingga orang-orang aktivitasnya lebih banyak di rumah, sehingga kekurangan aktivitas, mereka pun akhirnya mencoba permainan-permainan yang menantang bagi mereka dan itu terus meningkat. 2020, 2021, 2022 terus meningkat tajam. Padahal kita lihat ya, mayoritas penduduk negara kita adalah kaum muslimin. Nah, ini pentingnya kita membahas tentang judi online ini menurut agama Islam, menurut keyakinan kita. Yang mana keyakinan kita sebagai seorang muslim, yaitu keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tegas menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang mana ibadah tersebut manfaatnya ketika kita ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya akan kembali bagi diri kita sendiri. Ya, ibadah itu artinya melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Ta'ala, baik perbuatan, ucapan. Nah, ini termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah. Tentu yang dicintai Allah Ta'ala bentuk perintah dan larangan. Nah, ketika kita mengerjakan perintah larangan ini akan berdampak kebaikan bagi kita dunia akhirat. Berkaitan dengan masalah judi ini, bahwa Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa di antara hal yang diharamkan adalah judi. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar,
judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan yang kotor. Dan itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini menegaskan di antaranya judi adalah perbuatan syaitan. Maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Ya, maka Allah menjelaskan ya dengan tegas bahwa yang melakukan judi berarti dia sedang berusaha menjadi seperti syaitan, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kemudian berikutnya dalam ayat tadi Allah perintahkan untuk berhenti melakukannya. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian. Dan ketika kita berhasil berhenti kalau telanjur melakukannya, atau jangan sekali-kali kita melakukannya, maka apa yang kita dapatkan? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penelitian menyebutkan bahwa ya, hasil dari orang yang melakukan judi itu sangat banyak dampak buruknya bagi individu pelakunya. Dan inilah janji Allah. Allah mengatakan kalau kalian tidak melakukannya pasti kalian bahagia. Karena menunjukkan begitu banyaknya dampak negatif bagi orang yang melakukan judi tersebut. Menjadikan pertama diantaranya yang bisa kita sebutkan, orang tersebut akan gampang depresi. Ya, dia akan gampang depresi karena dengan bermain judi tersebut dia akan meningkatkan enzim semangatnya. Apa istilahnya sih? Nggak tahu istilahnya itu. Sehingga dia akan apa? Endorfin. Nah itu apa? Endorfin. Nah, akan tinggi dia, enzimnya itu akan tinggi sehingga dia akan terus akan tertantang. Dan ketika dia kalah, ya, mengakibatkan dia stres dan menjadikan dia orang yang gampang depresi. Nah, kemudian ya menjadikan orang tersebut menjadi stres sehingga akal sehatnya pun menjadi terganggu sampai berani ya bunuh diri atau melakukan hal-hal yang lainnya. Karena ini tadi ya dampak karena terus ya dia termotivasi untuk bisa selalu menang. Dan akhirnya yaitu merusak dirinya, orang-orang sekitarnya pun akan jadi terganggu. Ya, orang-orang di sekitarnya, istri, anak, teman kantor merasa tidak nyaman berteman dengan orang ini. Karena perilakunya yang tadi yang gampang emosional, ya, dan tadi gampang stres, depresi, dan hal-hal buruk lainnya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan sekarang mengkhawatirkan ya karyawannya yang tingkat depresinya tinggi, akhirnya kurang produktif. Nah, inilah diantara dampak duniawinya. Nah, kalau kita lihat judi sekarang ini, ya banyak bentuknya, dan itu pun sudah ada di zaman jahiliyah. Ya, ketika orang-orang jahiliyah dulu, bahkan mereka beralasan melakukan judi ini untuk sosial, untuk membantu orang-orang miskin. Caranya dengan misalkan ya 10 orang mereka memilih angka 1, 2, 3. Nah, ini sarana judinya adalah dengan pakai angka, dan sekarang pun ada, yaitu istilahnya lotre atau togel. Ya, yang mana angka pilihan yang dipilih keluar dan dia akan mendapatkan uang.
Kalau 2 angka, 3 angka, 4 angka, nah ini akan beda nilai uang yang akan dia dapatkan. Dahulu juga seperti itu, orang-orang jahiliyah bangsa Arab, mereka mengundi dengan angka 1 sampai 7. Ada 10 ya. Dan setiap angka yang dia tuliskan itu bernilai uang. Karena tujuan uang ini untuk membeli unta yang disembelih. Misalkan untanya harganya ya 10 dinar. Maka 10 dinar ini akan dibagi dengan angka tadi. Angka 1 berarti 1 dinar, 2 berarti 2 dinar. Ya. Nah, berarti ketika dia berani menulis angka berarti menunjukkan berani untuk bayar lebih. Yang mana dagingnya nanti akan diberikan pada fakir miskin. Misalkan dia nulis angka berarti dibayar 3 dinar. Nah, kemudian angka-angka ini dipilih. Maka yang dipilih dia mendapatkan dari angka ini juga ditentukan tumpukan daging yang sudah disembelih tadi. Dan ketika dia dapatkan 7 berarti dia akan mengambil 7 daging, tumpukan daging dan diberikan pada fakir miskin. Nah, dahulu ini juga sebagai lambang keberanian seorang. Ketika dia berani bayar lebih mahal, menunjukkan dia akan terpandang sebagai orang yang dermawan. Ya. Nah, ini tujuannya adalah sosial, tetapi Allah haramkan. Ya. Inilah turunnya ayat tentang haramnya maisir tersebut. Nah, kemudian ya ini contoh judi yang mana menghubungkan sesuatu yang tidak jelas dengan keuntungan dan kerugian pada pihak yang lain. Sarananya menggunakan angka. Sekarang juga ada dulu ya. Sekarang dan juga dulu sudah ada menggunakan dengan dadu. Ya, menggunakan dadu. Dan ini pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man la'iba bin nardashir faqad asallahu rasuluh. Barang siapa yang bermain dengan dadu, maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Juga hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man la'iba bin nardashir faqad sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Barang siapa yang bermain dengan dadu, maka sungguh dia sudah mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Kita tahu bahwa daging babi sesuatu yang haram dan najis. Ya, najisnya najis besar. Dan darahnya, jangankan darah babi, darah manusia yang mengalir saja najis. Ya, menurut jumhur ulama. Apalagi ini darahnya darah babi. Menunjukkan perbuatan bermain dadu itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Apalagi main dadu, dahulu mereka menentukan nasib mereka, yaitu masing-masing menaruh uang. Ya, menaruh uangnya, yang mana pemenangnya ditentukan dengan dadu. Nah, sampai sekarang pun masih ada, ya, masih ada permainan yang menggunakan dadu. Nah, contohnya permainan baik itu online mau tidak online, ya ada. Mungkin monopoli, ular tangga itu sekarang juga ada online-nya. Dulu offline. Ya, menentukan langkah permainannya itu berapa dia akan jalan di sana itu dengan sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kalau sampai ada untung ruginya dalam mendapatkan harta. Kemudian ada lagi judi online itu bentuknya hanya ya murni dari tombol yang dipencetnya. Dengan menekan kalau gambarnya sama, maka dia akan mendapatkan poin-poin. Nah, ini dinamakan judi apa? Judi slot biasanya ya. Nah, betul-betul dia hanya mengandalkan pada tombol saja. Tombol seandainya sama gambarnya dia akan mendapatkan poin. Ada yang bentuknya memang deposit uang ya, yang dia depositkan, dan ada gambaran uang tersebut dalam permainan tersebut. Dan itu awalnya mungkin hanya permainan-permainan saja.
Ya, memang sengaja mereka sebelum profesional mereka memberikan contoh-contoh permainan. Dan ketika merasa nyaman mulai masuk untuk mencoba-coba, mulai deposit. Bahkan sekarang bisa deposit mulai dari Rp100, Rp500. Akhirnya nanti akan kecanduan. Ya. Kecanduan dan bahkan sampai puluhan juta, dan sering kita dengar karyawan sampai menggelapkan uang perusahaan ratusan juta, dan itu saya alami sendiri di perusahaan yang mana saya sebagai pengawas di sana, karyawannya sampai menggelapkan uang ratusan juta. Ya, kenapa? Bermain judi online tadi. Dan di mana-mana kita sering dengar ya permasalahan ekonomi karena judi online ini. Sekarang bagaimana hukumnya dalam Islam? Adapun yang pertama, berarti kita lihat orang yang melakukannya ini ada dua hal. Pertama, memang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ini biasanya ada profesional. Ya. Biasanya dia akan berani deposit uangnya. Awal-awalnya coba-coba. Maka ini jelas qimar. Ya, ini adalah maisir yang diharamkan. Maka hukumannya berarti dia ya bermaksiat kepada Allah dan hartanya menjadi harta yang haram. Kemudian bagaimana dengan orang yang mana niatnya awal, apakah boleh dia bermain permainan seperti yang tadi ya, hanya sebagai permainan, tidak ada uangnya, tidak ada uang yang dia pertaruhkan. Maka ini penting untuk kita ya, ketahui bagaimana perkataan ulama. Contohnya kita kiaskan dengan masalah main dadu tadi. Ya, main dadu tadi yang mana tidak ada uang, hanya permainan untuk ular tangga atau permainan alma, penentuan jalannya itu dengan dadu. Maka para ulama mengatakan bahwa tetap ini diharamkan. Karena dengan hadis yang diberikan oleh Imam Muslim tadi bahwa Rasulullah SAW mengatakan man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dengan dadu maka dia sudah mencelupkan tangannya ke daging babi dan darah babi, menunjukkan ya permainan itu umum, baik dengan ada uang maupun tanpa uang, maka dia berdosa ya. Sebagian orang mengatakan bahwa perkataan Imam Syafi'i wa akrahu al-la'iba bin nardashir, saya memakruhkan bermain dengan menggunakan dadu, permainan yang mana ditentukan dengan menggunakan dadu. Maka pendapat ini sangat lemah karena Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat mazhab yang kuat dalam kami, dalam mazhab Syafi'i itu haram. Sedangkan istilah akrahu, saya membenci, kata yang digunakan oleh Imam Syafi'i ini adalah penggunaan kata lain dari haram. Jadi Imam Syafi'i biasa mengatakan sesuatu yang haram, beliau mengatakan akrahu, saya membenci. Ya, bukan makruh maksudnya kalau dilakukan tidak apa-apa, ya kalau ditinggalkan dapat pahala, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya membenci adalah haram, ucapan Imam Syafi'i tersebut. Maka demikian, ya. Maka permainan-permainan yang mana penentuan permainan tersebut menggunakan sesuatu yang tidak jelas, ini juga termasuk yang mengalihkan pikiran kita kepada hal yang tidak penting. Ya. Contohnya tadi, apapun bentuk permainannya, tapi menentukannya dengan angka, ya, atau menentukannya dengan sesuatu yang tidak jelas, ya, dengan hanya tombol atau dengan memutar roda. Permainan tapi ditentukan cara bermainnya menggunakan yang tidak jelas, ini tetap diharamkan oleh para ulama karena dampaknya nanti akan menjadikan orang makin penasaran, ya, dan akhirnya dia mulai untuk melakukan profesional, yang mulai pakai uang. Nah, dengan demikian, setelah kita mengetahui bagaimana para ulama menjelaskan bahwa haramnya bermain permainan, ya, menentukan dengan sesuatu yang tidak jelas, ya.
kecuali ada hal manfaatnya, apalagi dikasih hadiah. Contohnya, ya, dikecualikan dalam syariat untuk hal-hal yang bermanfaat agama maupun dunia. Pada prinsipnya permainan itu akan menjadikan orang itu dia akan penasaran. Sehingga penasarannya ini bagus dikembangkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya dalam Islam dibolehkan permainan yang dikasih hadiah dan pemenangnya mendapatkan hadiah, yaitu memanah, pacu kuda, pacu unta, dan yang semakna dengan ini. Tujuannya apa? Betul-betul dia makin mahir dalam permainan tersebut, nanti bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, menunjukkan bahwa agama kita betul-betul syariat Allah memberikan kebaikan kepada kita. Hendaknya kita taat kepada Allah. Ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan, jangan sekali-kali kita bermain dengan hal tersebut. Terus bagaimana solusinya? Ya, kalau sudah terlanjur, karena kita tahu tadi bahwa pasti dia akan menjadi candu, maka kita betul-betul menganggap ini ada suatu perbuatan dosa. Hampir seluruh kita kan, waktu kecil bermain seperti ini kan. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa berpikir lebih baik. Ya, berpikir lebih baik. Maka dengan demikian kita yakini ada sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Maka kita harus menyesalinya. Kemudian alihkan dengan permainan-permainan yang dibolehkan. Ya, permainan-permainan yang dibolehkan yang tidak menggunakan sesuatu yang tidak jelas ini. Dan terutama hendaknya kita betul-betul sesuai dengan syariat Islam, lakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, pekerjaan atau yang lainnya. Nah, inilah kira-kira pembahasan singkat tentang judi online, dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab atau masukan dari jamaah semua ya berkaitan yang kita bahas maupun di luar yang kita bahas. Dipersilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permainan-permainan yang menggunakan terkait pernah dengar ada larangan terkait permainan menggunakan dadu. Nah, itu apakah termasuk seperti permainan anak-anak seperti ular tangga, terus monopoli gitu? Dan bagaimana dengan yang sistemnya online, kan ada juga yang ular tangga online, monopoli online seperti itu. Apakah itu tetap dihukumi bermain dengan dadu juga atau seperti apa, Ustaz? Iya. Apakah permainan anak-anak itu termasuk yang tadi diharamkan para ulama? Iya. Memang itu yang dijelaskan oleh para ulama. Haramnya itu setiap permainan yang menggunakan dadu dalam menentukan permainan tersebut. Contohnya tadi yang kita sebutkan ular tangga, apalagi tadi monopoli, maka itu sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Jelas hadis Nabi mengatakan man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dengan dadu, permainannya monopoli, tapi ada dadu yang digunakan di sana menentukan jalan langkahnya, maka dia sudah menceburkan dirinya kepada tangannya kepada daging babi dan darahnya. Nah, ini hukum tersebut dalam syariat Islam tentu bagi mukallaf. Mukallaf itu yang sudah baligh, ya, yang sudah baligh. Maka dia yang akan menanggung dosanya sendiri. Kalau dia melakukan perbuatan amal soleh, maka mendapatkan pahala. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak mereka tidak berdosa, belum ada beban syariat kepada mereka. Yang berdosa siapa? Orang tuanya yang berdosa, atau orang yang memberikan permainan tersebut yang berdosa. Apalagi kalau dibiarkan, dikhawatirkan ya nanti dia akan lebih lagi, akan mulai tertarik untuk permainan-permainan yang menantang yang lainnya, yang akhirnya nanti mulai menggunakan uang. Nah, berarti didikan, jangan kita mendidik anak kita dengan permainan nggak apa-apa yang boleh, tapi jangan menggunakan sesuatu dadu tadi atau angka-angka tadi, maka ini bisa mengakibatkan ya nanti mereka akan dididik untuk melakukan bermain judi. Wallahu taala alam. Khawatirnya malah dosa jariyah yang akan kita terima. Maka hendaknya kita hindari keluarga kita dari permainan-permainan ini. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan, Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang terkait permainan, kan memang ya kita sebagai orang tua kan biasanya ngajak anak-anak kita ke tempat permainan ya Ustaz ya. Ya. Ada beberapa provider yang mungkin nggak saya sebut ya. Ya. Itu ada beberapa jenis permainan kan, ada yang cuman istilahnya ada gerak-gerak aja gitu, ada wahana yang gerak-gerak saja. Ada juga yang ngeluarin tiket, Ya. kita tukar gitu. Ada juga yang mungkin yang jelas-jelas ini kan ada bola terus dia menunjuk ke angka tertentu, ngeluarin tiket sejumlah itu. Ya. Nah itu sejauh mana yang diperbolehkan saat itu yang pertama. Terus yang kedua, di beberapa acara TV kan biasanya ada acara-acara yang seperti apa ya, kayak Menentukan kita isi milih, kotak. menentukan isi itu gitu ya. Ya. Kemudian kalau setahu saya sih untuk keikutsertaannya memang nggak bayar ya. Ya. Jadi apakah ya itu termasuk bagaimana saat? Ya, Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Di tempat permainan anak-anak, ya ada yang memang kita masukkan uang dan akhirnya kita menikmati permainan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka ini hukumnya masih boleh. Kenapa? Karena akadnya adalah jual jasa. Jasa dari barang tersebut kita bayar. Bagaimana kalau permainan yang mana ada yang kita dapatkan selain dari jasa tersebut? Bahkan ya ada hartanya. Kartu tadi kan ada hartanya kan. Kalau kita contohnya main permainan tadi, kemudian biasanya ada kartunya enggak? Ada yang ada kartunya. Misalkan main basket kan, keluar kartunya. Nah itu masih boleh karena hadiah dari akad yang jelas. Karena permainannya dapat hadiah, maka boleh. Karena kan ada waktunya itu kan, sekian menit. Nah kemudian dapat hadiah kartu, masih boleh. Tapi ada yang memang kita menukar uang kita ini dengan kesempatan yang ada pada alat itu. Contohnya kita masukkan uang, kemudian kita memilih boneka, ya berarti akan menukar dengan boneka. Nah bisa dapat, bisa tidak, berarti ini menjadi sesuatu yang tidak boleh. Atau tadi menentukan angka, masukkan bola, kalau masuk angka yang besar, maka keluar kartunya sesuai di angka itu 60 keluar. Yang mana kartu ini ada nilainya, yaitu nilainya bisa ditukar dengan kalau 100 dapat pensil, 200 dapat buku. Bahkan kalau sampai ribuan bisa dapatnya apa? Nilainya yang besar, ratusan bahkan ratusan ribu. Nah berarti kita ya bermain dengan tukar uang dengan kesempatan mendapatkan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka kita ini hukumnya haram. Ya, maka ini hukumnya adalah haram karena jelas ini adalah judi. Ya. Nah kemudian yang berdosa bukan anaknya, orang tuanya yang berdosa mengajarkan anaknya melakukan permainan judi dari kecil. Maka kita khawatir sampai besar anaknya main judi, dosa ngalir pada orang tuanya terus. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya adanya acara di televisi, mainnya gratis Ustadz. Ya. Yang mana kita permainannya menentukan isi dalam kotak. Nah, menentukan isi dalam kotak. Awalnya gratis, tapi begitu kita sudah masuk permainan tersebut, kita menentukan ternyata dapat uang 200.000. Berarti kan sudah menjadi milik kita. Mana nanti dia akan ditukar lagi. Kamu pilih 200.000 yang kamu dapatkan atau kotak yang dalam itu. Berarti sudah mulai bermain judi di sana. Berarti ini akan dampak pada ya akan terus, dan permainan itu memang sengaja dirancang karena tabiat manusia itu memang suka berlomba. Allah mengatakan ya, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Karena Allah menciptakan kita itu tadi ada enzim tadi ya, enzim yang apa? Menjadikan kita itu untuk apa namanya itu? Apa? Persaingan itu, semangat untuk melakukannya. Nah, sehingga dalam Islam itu sengaja Nabi juga dalam peperangan dibikin dua kelompok muhajirin, kelompok ansor, supaya mereka saling mengalahkan, siapa berbangga, siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Nah, di dalam Islam diarahkan kepada hal-hal yang positif. Dalam pekerjaan juga dibikin tim ini, siapa yang paling banyak, itu bagus, dianjurkan dalam Islam. Kalau banyak hasil yang didapatkan dari tim ini akan diberi motivasi bonus. Nah itu dianjurkan dalam Islam. Ya. Tetapi kalau sudah mengarahnya kepada hal tidak bermanfaat dunia dan akhirat, maka diharamkan. Contohnya tadi ya permainan yang mana kita
menjadi suatu tontonan dan itu padahal sesuatu yang diharamkan. Menontonnya pun berdampak pada ikut serta dalam perbuatan maksiat. Wallahu taala a'lam. Ya. Semoga materi tentang judi online ini dapat menambah wawasan kita tentang hukum Islam dan Allah melindungi kita dari hal-hal yang mudarat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Ya, nah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.